Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Presiden Joko Widodo mengeluarkan sejumlah instruksi terkait dengan jelang vaksinasi guna menghentikan pandemi COVID-19, mulai dari penekanan pentingnya keamanan vaksin, penentuan harga vaksin, hingga proses distribusi vaksin yang melibatkan sejumlah pihak. Kita akan membahasnya bersama dengan Bambang Herianto, Corporate Secretary Bio Farma, melalui sambungan Zoom. Pak Bambang, selamat pagi. Pak Bambang, selamat pagi. Mas, Ya, ini terdengar. baik. Pak Bambang, sudah sampai di mana proses uji klinis tahap 3 terhadap vaksin COVID-19 ini? Kapan kemudian kira-kira akan mulai diinjeksi kepada masyarakat? Ya, makasih Mas Kevin. Selamat pagi pemirsa Metro TV. Jadi sampai dengan update yang kemarin ya, itu sudah 1.620 relawan sudah mendapatkan penyuntikan pertama. Jadi dari total 1.620 itu sudah tuntas semuanya disuntik pertama. Kemudian untuk yang kedua juga udah ada sekitar 1.340 relawan yang disuntik. Dan untuk periode monitoring artinya darahnya diambil, disampling, kemudian dicek imunogenisitasnya, antibodinya ada sekitar 837. Jadi ini ditargetkan uji klinis ini akan selesai sebetulnya di 2021. Cuma nanti kita akan menggunakan mekanisme Emergency Use Authorization atau EUA yang diberikan oleh Badan POM diperkirakan di bulan Januari, Mas. Jadi nanti Januari interim report atau untuk emergency use penggunaan darurat ini akan selesai di akhir bulan Desember atau awal Januari, sehingga nanti bisa digunakan di bulan Januari 2021. Baik. Pak Bambang, masih ada yang meragukan mengenai keamanan dan juga kehalalan dari vaksin COVID-19 ini. Apakah mungkin bisa dijelaskan Pak Bambang dari segi keamanan dan juga kehalalannya seperti apa? Ya, saya kira vaksin atau apapun ya, obat ini kan sudah ada regulator yang berwenang, dalam hal ini Badan POM yang mengawasi langsung. Itu mulai dari percobaan vaksin, mulai dari tahap preklinis, uji klinis 1, uji klinis 2 di manusia, dan uji klinis 3 di tahap terakhir. Itu semuanya dipantau, baik efek samping, efikasinya, reaksi yang timbul. Nah, tahap 3 ini merupakan tahap terakhir dari satu pengembangan vaksin, dan ini yang menentukan. Tapi setelah tahap 3 juga tetap ada namanya post marketing surveillance, Mas. Jadi setelah diberikan penyuntikan ke masyarakat atau secara massal, itu juga tetap dipantau apapun resikonya, apapun efek sampingnya, termasuk tadi yang sudah disampaikan ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Nah, itu juga dipantau. Jadi ini betul-betul secara kualitas ini benar-benar dipantau oleh badan yang berwenang. Termasuk juga halal. Halal juga dalam hal ini kan sudah ada badan yang mengawasinya, yaitu Lembaga Pengawasan LPPOM dari MUI atau BPJPH. Nanti vaksin ini juga tentu akan kita lakukan sertifikasi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Tapi tentu proses ini cukup memakan waktu, sehingga untuk tahap ini kami masih melakukan pengumpulan atau submission dokumen ke LPPOM MUI. Jadi demikian, Mas. Jadi semuanya ini terbuka. Jadi masyarakat tidak perlu ragu untuk kualitas, efikasi, keamanan, itu sudah ada Badan POM. Untuk kehalalan vaksin sendiri itu sudah ada BPJPH, LPPOM MUI, dan juga Komisi Fatwa dari MUI. Demikian. Pak Bambang, dari ribuan relawan yang sudah diuji coba, ini hasil pemantauannya seperti apa Pak Bambang? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita sudah tuntas 1.620 relawan. Tapi begini Mas, ini kita melihatnya bahwa uji klinis ini adalah uji klinis global. Jadi kami dengan Sinovac melakukan uji klinis secara multi-center di 5 negara. Ada di Brazil, di Chili, di Bangladesh, maupun di Turki, dan serta Indonesia. Itu melibatkan lebih dari 15.000 relawan. Jadi
kita melihatnya ini bahwa uji klinis ini satu kesatuan global dilakukan di beberapa negara. Tentu ini juga multi center, multi etnik, multi usia juga. Dan untuk Indonesia memang hanya 1.620. Dan sampai dengan kemarin, data kemarin ini semuanya berjalan dengan baik, reaksi tidak ada yang berat. Seperti yang tadi disampaikan Pak Prof. Kusnandi, hanya memberikan reaksi sakit di daerah penyuntikan, lemas, dan tidak begitu memberatkan dari relawan. Demikian. Baik, Pak Bambang, ini sekarang dalam proses distribusinya. Nanti tahapan-tahapan yang kemudian akan dilalui dari vaksin ini, ketika kemudian uji klinis ini sudah selesai, itu akan melalui tahapan apa saja nih, Pak Bambang? Ya. Program ini kalau memang nanti akan diimplementasikan sebagai program pemerintah untuk masyarakat luas, tentu ini sebetulnya vaksinasi ini program yang bukan kali ini ya Mas ya. Indonesia itu sudah berpuluh kali melakukan program vaksinasi, jadi secara kesiapan infrastruktur untuk distribusi itu dari Kementerian Kesehatan sudah siap, itu sampai dengan tingkat pusat kesehatan masyarakat. Untuk tugas Bio Farma sendiri, untuk distribusinya kami akan sampaikan sampai dengan tingkat provinsi. Nanti dari provinsi hingga puskesmas akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi ini bukan suatu hal yang baru buat kita, negara Indonesia. Kementerian Kesehatan juga sudah setiap tahun mempunyai program vaksinasi rutin dan saya kira tidak akan menjadi masalah untuk distribusinya. Ya. Harganya sendiri terjangkau tidak, Pak Bambang? Ya, tentunya kami sebagai BUMN ini tidak harus memperhatikan aspek masyarakat. Misi kami itu menyiapkan membuat produk yang bisa terjangkau oleh masyarakat. Jadi harganya diharapkan tentu akan bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. Saya kira itu, Pak. Sudah ada rentang harganya, Pak? Kira-kira berapa begitu? Untuk balek yang kami produksi, artinya dari Sinovac balek kami terima, kemudian dilakukan proses di Bio Farma, itu sudah ya ada perkiraan sekitar 200.000 per dosis ya. Tapi sebetulnya jangan terlalu ini ya, karena kalau ini menjadi program pemerintah itu kan nanti akan ditanggung oleh pemerintah, Mas. Jadi harga ini jangan terlalu diambil pusing ya, nanti pemerintah yang akan menanggung. Iya, soalnya ada kekhawatiran warga harganya terlampau mahal nanti, Pak Bambang. Pak Bambang, tapi lalu kemudian kalau misalnya untuk akses dari vaksin ini sendiri, ini kan Indonesia tidak hanya bekerja sama dengan Sinovac, tapi kemudian ada sejumlah vaksin buatan luar negeri lain yang juga sedang dikaji begitu, sedang uji coba. Nah ini nanti distribusinya akan seperti apa dan kewajiban Bio Farma untuk mendistribusikannya itu nanti seperti apa nanti ke depannya? Ya, sama seperti vaksin-vaksin program rutin lainnya, Mas, yang tadi saya sampaikan. Tidak masalah ya, artinya 1, 2, 3 vaksin. Tapi tentunya Kementerian Kesehatan juga ini sedang mengkaji, mengevaluasi vaksin-vaksin yang memang lebih mudah untuk penanganannya ya. Seperti misalkan kalau vaksin di 2 sampai 8 derajat Celcius tentu akan lebih mudah distribusikan dibandingkan dengan vaksin yang mempunyai persyaratan misalnya penyimpanan di -20. Nah, itu beberapa pertimbangan. Kemudian platform teknologi juga ada yang kita gunakan untuk yang Sinovac ini adalah vaksin inactivated ya. Jadi kita sudah punya pengalaman di vaksin tersebut, termasuk juga di Indonesia. Vaksin tipe ini sudah sering digunakan. Artinya kejadian ikutan pasca imunisasinya relatif sama dengan vaksin-vaksin sebelumnya. Ini tentu nanti dari pemerintah yang akan melakukan evaluasi. Saya kira distribusinya tidak akan jadi masalah juga, Mas, karena yang tadi saya sampaikan bahwa Indonesia ini sudah banyak sekali program vaksinasi rutin yang berbagai macam vaksin yang bisa kita sediakan untuk masyarakat. Baik, terakhir Pak Bambang, kapan di tahun 2021 vaksin akan mulai diberikan kepada masyarakat? Ya, tadi setelah uji klinis fase 3 selesai, untuk interim report di sekitar Januari, diperkirakan setelah uji klinis kita akan proses untuk emergency use authorization-nya untuk bisa diberikan di masyarakat.
Baik, Pak Bambang Demikian. Herianto, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.